Mau tanya Habib, sebentar lagi kan akhir bulan Desember yang selalu setiap tahunnya jadi banyak pertanyaan di masyarakat, yaitu masalah tahun baru Masehi. Bolehkah ya Habib pada tahun baru Masehi kita mengadakan acara khusus seperti takbir akbar, maulid atau acara-acara syiar Islam yang lainnya? Karena ada yang berpendapat bahwa mengadakan acara khusus di malam tahun baru Masehi itu haram walaupun acara itu baik, dengan alasan atau dikiaskan dengan sholat sesudah asar atau sesudah subuh, itu diharamkan juga katanya Habib. Sholat kan ibadah baik ya Habib, tapi diharamkan karena waktunya tidak tepat. Jadi dikiaskan mengadakan acara baik itu tidak boleh walaupun acara seperti takbir akbar, maulid dan lainnya, karena waktunya yang tidak tepat. Dan karena itu tahun baru Masehi atau hari raya non muslim, ada yang mengkiaskan seperti itu ya Habib. Apakah benar pengiasan seperti itu ya Habib? Gimana pendapat antum ya Habib? Ini pemahaman mereka, ya. Pemahaman mereka bukan ayat, bukan hadis. Pemahaman, kita punya pemahaman. Kalau dinyatakan berzikir, bersolawat, mengadakan majelis di waktu yang enggak tepat, itu dikiaskan seperti sholat setelah subuh dan setelah asar haram. Coba tunjukkan kepada kita waktu yang enggak bagus kita berzikir itu waktu apa? Adakah waktu 24 jam hari apapun yang enggak bagus kita berzikir? Coba, nggak ada. Untuk zikrullah lain sama sholat. Orang haid haram sholat, orang junub haram sholat, nggak ngurus waktu. Ya kan, orang nggak punya wudhu haram sholat, nggak nunggu waktu. Tapi dzikir, majelis adalah dzikir, majelis adalah sholawat, majelis adalah nasihat, majelis adalah memberi makan. Itu isinya majelis. Adakah waktu yang gak pas untuk kita berzikir? Ada yang waktu gak pas untuk kita bersalawat? Tolong tunjukkan kepada kita waktu apa itu? Gak ada. Allah telah menyatakan untuk zikir, wadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Zikir sama Allah, zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Hari apapun, tanggal berapapun, bulan apapun, gak ada pembatasan. Zikrullah tidak ada pembatasan. Anda punya wudhu, Anda gak punya wudhu, Anda haid, Anda junub, zikrullah tidak ada larangan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, sampai Allah menyatakan zikir posisi berdiri, posisi duduk, posisi tidur, zikir, zikir dan zikir. Enggak ada waktu yang membatasinya, enggak ada tempat yang membatasinya, kecuali kamar mandi. Jangan zikir dengan lisan, zikir dengan hati, karena itu tempat yang kotor, tempat najis. Enggak ada waktu, enggak ada tempat, enggak ada keadaan yang membatasi zikir. Fi kulli waqtin wa hal wa makan. Seperti yang saya katakan, jangan kecemburuan kita kepada agama, inginnya kita berbeda dengan Yahudi dan Nasara, membuat kita membuat hukum, gitu loh. Jangan. Tahun baru Masehi, kalau itu menjadi waktu orang-orang berkumpul, menjadi waktu orang-orang keluar rumah, karena besoknya libur. Semua kantor, semua perusahaan tanggal 1 Januari libur. Sekolah libur, kantor libur, perusahaan libur. Ini kadang-kadang libur panjang lagi. Ini yang ditunggu-tunggu libur ini. Mereka nggak nunggu tahun baru, mereka nunggu libur. Ketika libur mereka
kebiasaannya ingin keluar. Kemudian ada orang yang berinisiatif daripada keluar hadir acara yang nggak benar, dijadikan tempat acara yang baik. Daripada tahun baru diwarnai dengan orkes, diwarnai dengan majelis taklim. Yang salah itu mananya saya nggak ngerti. Yang salah itu yang mana? Di mana kesalahannya itu di mana? Karena tahun baru salah. Kalau ajib. Tahun baru nggak boleh zikir. Dikhususkan. Tapi jangan dikhususkan. Selesai. Mereka itu sibuk dengan kalimat dikhususkan. Apa sih arti dikhususkan itu coba? Paham nggak Anda ini? Arti dikhususkan itu apa? Ya dikhususkan. Nggak ngerti mereka. Maksud ulama yang melarang mengkhususkan itu, selain hari itu nggak boleh dzikir. Itu namanya dikhususkan, gitu loh. Jangan dzikir kecuali malam tahun baru. Selain malam tahun baru, jangan dzikir. Ini mengkhususkan, ini yang nggak boleh. Ini taksis mengkhususkan yang nggak boleh. Nggak ada yang mengkhususkan itu, nggak ada, Mas. Makanya Anda pahami kalimat dikhususkan itu apa? Loh ini kok kenapa kok dipilih malam tahun baru? Kenapa kok nggak milih malam yang lain? Loh, Anda kok ngatur? Orang ingin bikin malam tahun baru. Itu haknya orang. Anda bikin terserah hak Anda. Nggak ada hubungannya dengan dikhususkan ini. Kalimat dikhususkan itu jika kita larang jangan dzikir kecuali malam tahun baru, khusus tahun baru kita dzikir, selain tahun baru nggak usah dzikir. Nah, ini namanya dikhususkan dan tidak ada satupun yang ngomong gitu, Mas. Jangan Anda paksa untuk supaya Anda salahkan mereka gitu loh. Yang luas, wawasan Anda yang luas. Hati Anda yang luas. Jangan karena Anda menginginkan hal itu, Anda paksa semuanya harus sama dengan Anda. Kalau enggak, Anda cari kesalahannya. Yang enggak salah, Anda paksa untuk salah. Gitu loh. Daripada mereka harus keluar. Sekarang kecil besar keluar. Tidakkah orang yang bijak menyiapkan tempat, menyiapkan acara yang baik supaya yang keluar itu bisa punya pilihan. Orang baik bisa ke acara yang baik, orang jelek memang dia cari acara yang jelek. Ini kan mensyiarkan hari raya mereka. Nggak ada, udah jangan dipaksa digeret-geret ke sana, nggak ada itu. Bikin majelis kok mensyiarkan hari raya mereka. Sampai bikin majelis nggak bikin majelis malam tahun baru itu sudah syiar. Udah pemerintah mensyiarkan. Sampai bikin majelis atau tidak, nggak ada hubungannya itu. Jangan dipaksa dibawa-bawa ke sana gitu loh. Ini teman-teman ingin membuat acara yang baik, minimal ada pilihan. Gitu loh. Ketika orang keluar malam tahun baru, ada pilihan, ada acara yang jelek, ada acara yang baik. Kan bagus. Itu kan bagus. Karena itu apa ya? Coba beragama itu yang luas. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Ini Nabi SAW ya. Permudah, orang itu permudah untuk beragama. Jangan agama itu dibuat sulit gitu. Beri kabar gembira. Ini orang mau dzikir, alhamdulillah. Anda nggak mau nggak apa-apa, gitu loh. Bukan berarti Anda nggak mau, Anda caci yang bikin. Ini dzikir, gitu. Dan tidak ada khusus-khususan, nggak ada. Itu ya, dipahami. Jangan lagi ada masalah lagi gitu loh.
Jangan ada masalah. Anda nggak mau, jangan bikin, selesai. Yang penting Anda zikir di rumah. Itu waktu banyak orang lupa. Itu waktu banyak orang maksiat. Waktu di mana banyak orang yang lupa dan maksiat, ketika Anda taat dan berzikir, pahalanya besar. Zikir Anda di rumah. Yang bikin acara zikir, maulid, majlis akbar, berzikir kepada Allah, kepada seperti Habibana Mundir alaihi ridwanullah, malam tahun baru beliau bikin acara dulu ya, kalau nggak salah di Monas, dikumpulkan semuanya berzikir. Indah jamil. Ada yang berzikir muhasabah di masjid iktikaf. Bagus. Yang penting berzikir, yang penting ibadah, yang penting taat. Anda di masjid, Anda di lapangan, Anda di jalan, Anda di rumah, Anda di pondok, Anda dimanapun. Bumi-bumi Allah, taat dimanapun Anda, zikir dimanapun Anda, itu bagus. Yang jelek itu yang bikin orkes, yang hadir orkes, yang bikin acara yang berbau maksiat, itu yang jelek. Jangan yang bikin zikir digembosin, dijelekin, yang bikin orkes dibiarkan. Karena ini akalnya siapa ini, gitu loh. Yang bikin acara jelek nggak disinggung sama sekali. Yang pengajian, yang maulid, yang majelis, ini yang diruweti, yang dicaci, yang dicarikan kesalahan-kesalahannya, digeret, ini dikhususkan, ini bid'ah, ini mengeramaikan agama orang. Gak ada itu semua, gak ada yang mengkhususkan, tidak ada niat meramaikan tahun baru agama orang. Ini memang tahun baru di Indonesia. Pemerintah pun mengesahkan, merayakan, maka kita bikin acara, memanfaatkan waktu orang libur, waktu orang keluar rumah, dimanfaatkan. Jami, kalau saya melihat itu hal yang baik. Ya khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman kita ya, dan menyadarkan kita dan saudara kita sehingga tidak cepat ingkar dengan apa yang tidak mereka fahami, tidak cepat kontra dengan apa yang tidak mereka sependapat. Hargai orang. Orang itu punya ilmu, Mas. Orang itu punya panutan, orang itu punya dalil, orang itu punya pemahaman, bukan hanya Anda. Bukan hanya Anda. Tahu diri gitu loh. Ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.